Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Kita lanjut pembahasan ke soal-soal larutan buffer tipe B, ya, larutan buffer tipe B. Nah, untuk soal nomor 6, ya, untuk soal nomor 6 kita perhatikan di soal, di sini dikatakan bahwa untuk menaikkan pH dari 100 cm3 larutan asam asetat 0,1 molar menjadi 2 kali, maka jumlah natrium asetat yang harus ditambahkan adalah. Nah, jadi di sini pertama yang perlu kalian pahami bahwa kondisi mula-mula, ya. Jadi di sini untuk soal nomor 6, jadi mula-mula itu larutannya itu adalah larutan asam asetat, ya. Larutan asam asetat. Larutan asam asetat itu adalah larutan CH3COOH, ya. Volumenya berapa? 100 cm3, kemudian molaritasnya 0,1 molar. Harga Ka-nya sudah dikasih tahu, ya. Ka-nya itu adalah 10⁻⁵. Nah, jadi untuk tahap awal ini, ya, untuk tahap awal ini kalian selesaikan dulu dengan rumus pH asam lemah, ya. Jadi ini ceritanya si asam lemahnya itu si CH3COOH, ya. Jadi karena ini merupakan asam lemah, maka rumus pH yang kita pakai itu adalah H positif sama dengan akar kali Ka kali molaritas, ya. Jadi tinggal dimasukkan aja Ka-nya berapa, molaritasnya berapa, ya. Nah, kalau kita masukkan berarti harganya di sini Ka-nya 10⁻⁵, molaritasnya 0,1 molar. 0,1 molar itu sama dengan berapa, nak? 10⁻⁻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 ⁻
minus 1 dikali 10 pangkat minus 5 kali 10 pangkat minus 1. Akar 10 pangkat minus 10 pangkat minus 6. Akar 10 pangkat minus 6 berapa? 10 pangkat min 3. Oke, berarti kita dapatlah H positifnya di sini sama dengan 10 pangkat minus 3 molar. Berarti kalau H positifnya 10 pangkat minus 3, maka pH-nya berapa? Min log 10 pangkat minus 3, atau langsung aja pH-nya sama dengan 3. Nah, ini pH-nya sama dengan 3 ini adalah kondisi sebelum dicampurkan dengan natrium asetat. Ya, nah, jadi kondisi yang berikutnya si CH3COOH tadi, ya. Jadi yang berikutnya si CH3COOH tadi dicampurkan dengan natrium asetat CH3COONA, ya. Nah, berarti ini asam lemahnya dan ini garam. Berarti campuran ini, ya, campuran ini membentuk larutan buffer ini. Nah, jadi kondisi yang berikutnya dia membentuk larutan buffer. Larutan buffer apa ini? Ini larutannya adalah larutan buffer asam, ya. Campuran asam lemah dengan garamnya, atau campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, jadi yang ditanya di soal tadi adalah berapakah jumlah natrium asetat yang harus ditambahkan agar pH-nya tadi menjadi 2 kali, ya. pH-nya menjadi 2 kali. Oke. Berarti kalau tadi pH-nya itu mula-mula adalah 3, berarti pada saat dia membentuk larutan buffer asam ini setelah penambahan daripada garam natrium asetat, itu pH-nya jadi 2 kali. Berarti pH-nya di sini jadi berapa? pH-nya jadi 3-nya itu dikali 2, ya. Berarti pH-nya sama dengan 6. Nah, kalau pH-nya sama dengan 6, berarti di sini konsentrasi H positifnya udah berubah jadi 10 pangkat minus 6 molar. Ya. Nah, kita lihat data-data di atas tadi, asam asetatnya 100 cm3, molaritasnya 0,1 molar. Ya, ini kalau kita kalikan, cm3 itu sama aja dengan mililiter. Berarti ini kita kalikan 100 kali 0,1 berarti dapatnya 10 milimol, ya. Nah, itu dia, ya, 10 milimol. Mililiter kali molar. Kalau kalian mau ubah ke mol bagi 1000, berarti jadi 0,01 mol.
Nah, sementara garamnya ini kita nggak tahu ini berapa molnya. Jadi ini yang ditanya, ya. Oke, kita misalkan aja lah garamnya ini ditanya sebesar N mol. Nah, jadi kita masuk ke rumus larutan buffer asam, ya. Larutan buffer asam. Jadi kalian masukkan ke larutan buffer asam. Apa rumus daripada larutan buffer asam? Larutan buffer asam itu rumusnya adalah H positif, ya, H positif sama dengan Ka dikali pakai mol daripada asam lemah per mol garam, ya. Mol garam jangan lupa dikali indeks, ya, indeks. Nah, indeks garamnya ini yang ion lemah dalam garam itu CH3, COO-nya cuma 1, ya kan? Nah, berarti di sini nanti indeksnya itu 1, ya, X-nya 1. Oke. Masukkan harga-harganya, pH-nya tadi, H positifnya dari 10 pangkat minus 6, Ka-nya tadi di soal udah ada, ya. Ka-nya di soal kita lihat tadi 10 pangkat minus 5. Ya, jadi ini tinggal kita masukkan aja harga-harganya. Jadi 10 pangkat minus 6, Ka-nya 10 pangkat minus 5, kemudian asam lemahnya 0,01 dan garamnya tadi itu N mol, indeksnya 1. Ya. Nah, tinggal kita selesaikan aja ini. Nah, ini berarti nanti bisa kita coret-coretkan 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat minus 6. Ya, itu bisa kita coretkan dia. Ya. Nah, tadi ini tadi 10 pangkat minus 5 ya. 10 pangkat minus 5. Jadi tadi 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat minus 6 tadi bisa kita coret. Ya, berarti di sini nanti 10. 10 ya, tinggal kali silang. Berarti dapatlah harga N-nya di sini ya. Berarti dari sini dapat N-nya sama dengan berarti 0,01 ya, 0,01 dibagi 10 ya. 0,01 dibagi 10. Sorry, 0,01 kali 10 N-nya itu. Berarti N-nya itu dapatnya 0,01 dikali 10, berarti dapatnya itu 0,1 mol. Nah, ini mol siapa? Mol si garam. Ya. Mol garamnya itu adalah CH3COONA. Ya. Nah, kemudian di soal ini yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah molnya. Nah, berapakah mol garamnya tadi? Itu yang ditanya. Ya. Jadi yang ditanya itu berapakah mol daripada si CH3COONA. Itulah dapat kita tadi berapa? Dapatnya itu 0,1 mol. 0,1 mol. Nah ini ya, 0,1 mol. Berarti untuk soal yang nomor 1 tadi, itu jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, ini pembahasan untuk soal yang nomor 6. Untuk soal nomor 7, dalam plasma darah itu terdapat asam karbonat dan ion bikarbonat yang berfungsi sebagai penjaga atau untuk menjaga pH ya. Jadi buffer. Berarti buffer dalam plasma darah itu adalah campuran asam karbonat dan ion bikarbonat H2CO3 dengan HCO3-. Nah, untuk menjaga agar pH-nya tetap 7,4, berarti berapakah perbandingan pemolaran antara HCO3- dengan H2CO3? Oke, jadi di sini kalau kita perhatikan di soal ini, di dalam plasma darah itu ya terdapat campuran ya, campuran H2CO3, H2CO3 dan HCO3-. Nah, ini boleh kita katakan bahwa H2CO3 ini asam lemah. Nah, kalau seperti ini boleh kita bilang ini sebagai basa konjugasi. Ya. Basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, ini berarti juga
termasuk kepada larutan buffer, ya. Berarti ini larutannya adalah larutan buffer. Nah, berarti ini dia membentuk larutan buffer, campuran antara asam lemah dengan basa konjugasi. Oke. Nah, jadi kita ambil kesimpulan, maka ini larutannya merupakan larutan buffer. Larutan buffer apa? Larutannya itu adalah larutan buffer asam. Ya, larutan buffer asam. Oke, lalu pH campurannya itu tadi sudah dibilang. Ya, pH campurannya sudah dibilang, itu pH-nya adalah 7,4. Jadi pH buffernya 7,4. 7,4. Kemudian yang ditanya di soal, berapakah perbandingan kemolaran? Jadi yang kalau kita misalkan nanti H2CO3 minus ini molaritasnya kita misalkan X molar, basa konjugasinya kita misalkan Y molar. Ya. Nah, ini dia. Jadi yang ditanya di soal itu perbandingan kemolaran HCO3 minus dengan H2CO3. Oke, supaya lebih enak Bapak buat aja di sini yang ini si X saja, yang ini si Y. Nah, jadi yang ditanya di soal itu berapakah perbandingan X banding Y? Itu yang ditanya, ya. Perbandingannya berapa banding berapa? Oke. Nah, karena ini merupakan larutan buffer asam, ya. Berarti rumus yang kita pakai itu adalah H positif. H positif sama dengan Ka dikalikan dengan konsentrasi daripada asam lemah, konsentrasi itu boleh molaritas tadi ya, per konsentrasi daripada basa konjugasi. Konsentrasi daripada basa konjugasinya, ya. Jadi ini rumus yang kita pakai. Oke, tinggal masukkan aja. Nah, permasalahannya di sini di pH-nya yang 7,4 ini. Supaya enak mengubahnya ke dalam bentuk logaritma, kalian buat aja nanti ini pH itu 7,4 itu jadi 8 dikurang 0,6. Ya. Nah, karena ini ada data dibilang log 2 itu sama dengan 0,3 ya. Log 2 itu 0,3. Berarti ini kita ubah aja jadi seperti ini. Berarti pH-nya sama dengan 8 dikurang 2 kali 0,3. 2 kali 0,3. Nanti 0,3-nya ganti aja dengan log 2 ya. Dengan log 2. Berarti dia jadi pH sama dengan 8 dikurang 2 log 2. Ya, 2 log 2. Atau boleh juga 2 log 2 itu jadi log 2 pangkat 2 ya. Nah, ini dia. Jadi log 2 ini jadi log 2 pangkat 2 atau jadi log 4. Nah, ini sama dengan 8 dikurang log 4. Ya. Nah, ini udah enak mengubahnya. Berarti kalau pH-nya 8 kurang log 4, berarti konsentrasi H positifnya jadi 4 kali 10 pangkat minus 8 molar. Ya, nah itu dia. Oke, tinggal masukkan. Jadi kalau seperti ini udah enak kita menghitungnya. Oke, kita masukkan ke rumus. H positifnya tadi 4 kali 10 pangkat minus 8. Harga Ka-nya di soal udah dibilang tadi. Harga Ka-nya itu 8 kali 10 pangkat min 7. Ini dia, 8 kali 10 pangkat min 7. Ya, berarti 8 kali 10 pangkat min 7. Perbandingan asam lemahnya tadi molaritasnya si X, basa konjugasinya tadi si Y. Ya. Ya, sorry, asam lemahnya tadi Y, asam lemahnya itu Y, ya, asam lemahnya Y, basa konjugasinya itu X. Nah, tinggal kita lakukan perhitungan, ya. Yang diminta itu adalah X banding Y, bukan Y banding X. Berarti kalau kita buat dia jadi X banding Y, ya itu berarti nanti perhitungannya jadi 8 kali 10 pangkat min 7 dibagi 4 kali 10 pangkat min 8. Ya. Tinggal kita coret-coret ini mana yang bisa dicoret. 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 8 itu dapatnya 10.
8 dibagi 4 dapatnya 2. Ya, berarti X banding Y itu 20 banding 1. Itu jawabannya. Ya, 20 banding 1. Jadi kalau kita lihat di soal, 20 banding 1, berarti jawabannya itu yang I. Ya, jawabannya yang I. Nah, jadi untuk soal ini, trik soalnya itu di sini. Ya, yang pH 7,4 itu ubah jadi 8 kurang 0,6. 8 kurang 0,6. Nah, lalu 0,6 itu jadi 2 kali 0,3. 0,3 itulah tadi yang diketahui di data itu sebagai log 2. Ya. Makanya dia jadi 8 kurang 2 log 2. 2 log 2 sama aja dengan log 2 pangkat 2 atau log 4. Nah, jadi kalau udah seperti ini dia 8 kurang log 4 bisa kita ubah ke H positif. Jadi 4 kali 10 pangkat minus 8. Ya. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke rumus saja. Ya, jadi jangan lupa inilah tadi rumus untuk pH buffer asam. Ya, pH buffer asam. Oke. Itu jawaban untuk soal yang nomor 7. Soal nomor 8 menyatakan bahwa dalam 1 liter larutan yang mengandung 0,1 mol NH3, Kb-nya 10 pangkat min 5, berarti ini basa lemahnya, dan 0,05 mol NH4 2 kali iso 4 amonium sulfat, ini garamnya, mempunyai pH sama dengan berapa? Oke, berarti di sini ada campurannya, ya. Campurannya ini mengandung NH3, ya. Jadi dia adalah campuran NH3 dengan NH4 2 kali iso 4. Ya. Jadi NH3 tadi sebagai basa lemahnya, ya, diperjelas dengan harga Kb-nya tadi, harga Kb-nya itu 10 pangkat minus 5. Dan ini sebagai garamnya. Jangan lupa nanti di soal itu, ion lemah dalam garam itu CnH4-nya, indeksnya ada berapa, indeksnya ada 2, itu nanti X-nya sama dengan 2. Ya. Nanti di rumus itu perlunya. Oke, data yang ada bahwa NH3-nya itu 0,1 mol. 0,1 mol, kemudian garamnya itu 0,05 mol. Nah, berarti ini campuran antara basa lemah dengan garam, ya. Campuran antara basa lemah dengan garam, inilah tadi yang membentuk apa? Inilah yang akan membentuk larutan buffer. Buffer apa? Larutannya itu adalah larutan buffer basa. Ya, campuran basa lemah dengan garamnya. Berarti dia membentuk larutan buffer basa. Oke. Nah, larutan buffer basa, rumusnya tadi bagaimana? Rumusnya tadi kita pakai OH-. OH- sama dengan Kb kali, pakai mol aja ya, mol daripada basa lemah per mol garam. Ya, mol garam dikalikan dengan indeks. Ya. Nah, atau boleh juga seperti yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa garam dikali indeks itu sama aja dengan asam konjugasi, ya. Nah, garam dikali indeksnya itu sama dengan asam konjugasi, ya. Mol garam dikali indeks berarti boleh kalian ganti dengan mol asam konjugasi. Jadi mol basa lemah per mol asam konjugasi itu juga boleh, ya. Oke, sekarang kita tinggal lakukan perhitungan. Berarti di sini bahwa OH- sama dengan Kb-nya tadi berapa? 10 pangkat minus 5. Basa lemahnya yang ini tadi 0,1. Kemudian garamnya 0,05. Jangan lupa indeksnya tadi. Nah, indeksnya 2 tadi ya. Indeks ion lemah dalam garam. Atau apa tadi itu disebut asam konjugasinya ya, dikali 2. Oke, berarti 0,1 di bawahnya juga 0,1. Ini bisa coret ini. Habis ya kan? Berarti OH-nya 10 pangkat minus 5. Jadi kita dapatlah di sini kalau OH- itu 10 pangkat minus 5, ya. Berarti OH- sama dengan 10 pangkat minus 5 molar. Berarti langsung aja ya, pOH-nya berapa? pOH-nya sama dengan min log 10 pangkat minus 5, atau langsung aja kita buat hasilnya 5. Dan pH-nya berarti
pH-nya sama dengan 14 kurang POH. Berarti 14 dikurang 5. Berarti jawabnya itu 9. Ya. Itu jawabannya. Ya. Dengan menggunakan rumus apa tadi? Dengan menggunakan rumus buffer, ya, buffer basah. Oke, jadi hati-hati di sini pemakaian daripada indeksnya tadi. Jadi jawabannya itu 9, ya, nomor 8. Berarti nomor 8 itu jawabannya yang ini. Soal nomor 9, larutan penyangga dapat terbentuk dari campuran. Nah, jadi ini kalian harus menentukan mana kira-kira nanti larutannya itu campurannya yang menghasilkan larutan penyangga, ya, campuran yang menghasilkan larutan penyangga. Nah, di sini konsepnya sebagai berikut, ya. Konsepnya sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam reaksi asam tambah basa, ya, itu menghasilkan garam tambah air, maka supaya terbentuk nanti larutannya larutan penyangga, dalam campuran asam dengan basa ini, maka harus yang bersisa itu yang lemah. Ya, kalau enggak asam lemahnya yang bersisa, basa lemahnya yang bersisa. Ya, jadi biasanya kalau asam lemahnya yang sisa, nanti basa kuatnya itu habis. Kalau basa lemahnya yang sisa, berarti nanti asam kuatnya yang habis. Ya, nah, oke. Jadi di sini kalau misalnya dia yang bersisa asam lemah, maka nanti langsung ambil kesimpulan yang terbentuk itu campurannya adalah larutan buffer asam. Kemudian kalau basa lemah yang bersisa, campurannya itu membentuk buffer basa. Ya, nah itu dia konsep sederhananya. Nah, kalau kita coba nanti di sini, ya, kalau kita coba nanti di sini, Bapak langsung aja ambil ke soal yang nomor, yang pilihan E, ya, yang pilihan E. Nah, untuk yang pilihan E kita lihat di situ, yang dicampur itu adalah HCl. HCl tambah NH3. Asam tambah basa menghasilkan garam. Garamnya nanti adalah NH4Cl. Ya. Nah, jadi si HCl ini asam kuat. HCl ini asam kuat, NH3 basa lemah, NH4Cl ini garamnya. Ya. Oke, kemudian kalau kita lihat mula-mulanya di sini HCl-nya 0,1 mol, yang ini 0,2. Ini belum ada, ya. Nah, berarti kalau misalnya kalian pakai reaksi pembatas, kita buatlah ini mula-mula, ya. Mula-mula yang bereaksi sisa. Nah, berarti mana yang habis bereaksi? Mana reaksi pembatasnya? Jangan lupa bagikan mol dengan koefisien masing-masing, 0,1 dibagi 1, 0,2 dibagi 2, mana yang paling kecil? Yang paling kecil itu adalah 0,1. Berarti reaksi pembatasnya adalah 0,1 atau zat yang habis. Ya. Nah, jadi dengan demikian inilah nanti yang habis bereaksi. 0,1. Mula-mula 0,1 yang bereaksinya itu 0,1 tinggal dikurangkan, ini habis 0. Ya. Maka ini nanti sebagai reaksi pembatasnya yang 0,1. Berarti dari 0,1 ini kita bisa menghitung si NH3. Perbandingan koefisien, kebetulan koefisiennya sama. Ya. Berarti 1/1 kali 0,1. Berarti ini juga 0,1. Ya. Tinggal dikurangkan, 0,2 dikurang 0,1 berarti ada sisa 0,1 mol. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa di sini? Kesimpulannya di sini basa lemahnya yang sisa. Nah, basa lemahnya yang sisa. Jadi ambil kesimpulan, kalau basa lemahnya sisa, maka udah pasti dia membentuk buffer apa? Membentuk buffer basa. Ya. Jadi dia membentuk larutan buffer. Itu nanti dibuktikan lagi kalau misalnya kalian hitung garamnya di sini. Nah, garamnya juga sama kan perbandingan koefisiennya. 1/1 kali 0,1. Garamnya juga 0,1. Ini dijumlah 0 tambah 0,1 berarti 0,1 mol. Nah, kan ini terbentuk garam kan? Nah, inilah membuktikan bahwa campurannya sekarang tinggal basa lemah dan garam. Ya.
Jadi kalau basa lemah dan garam itu, maka dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk larutan baper basa. Kan terbukti kan? Baper basa. Nah, itu maksudnya tadi ya. Jadi praktisnya tadi di sini ya, kalau basa lemahnya sisa, ambil kesimpulan langsung, berarti dia pasti membentuk baper basa ya. Tadi kan ini basa lemahnya yang sisa. Jadi jawaban untuk soal nomor 9 itu jawabannya itu adalah yang E. Ya, jawabannya yang E.